dalam pembahasan kesehatan, dan pada sore hari ini kami rindu untuk membagikan rahasia kehidupan ada di dalam sel-sel Anda. Saya mau share screen dulu dan oke. Ya. Jadi rahasia hidup sehat di tingkat sel dan subseluler. Selama ini perhatian kesehatan itu hanya melihat pada tingkat individu dan lingkungannya, dan ada sedikit mengabaikan khususnya dalam nutrisi populer yang sering menjadi gimmick di dalam gimmick-gimmick nutrisi yang dipublikasikan di Facebook, di YouTube, di Instagram, di WA, kemudian banyak di-share, sehingga membingungkan sebenarnya orang atau pemerhati kesehatan yang sungguh-sungguh untuk mencari bagaimana sih kesehatan yang Tuhan rindukan diperoleh oleh anak-anaknya di atas dunia ini. Meskipun kita hidup di dalam realitas dosa, tetapi ada begitu banyak bukti sains apa yang Tuhan katakan sejak di Eden itu adalah suatu rencana yang indah untuk bukan hanya menyembuhkan, tetapi memulihkan setiap sel, jaringan, organ, dan rusak. Oleh karena itu judul kita pada sore hari ini, kehidupan ada di dalam sel Anda, rahasia tubuh sehat di tingkat sel dan subselular. Ini suatu gambaran yang sederhana bagaimana tingkatan organisasi kehidupan. Jadi selama ini hanya dilihat secara sistem, dan kemudian sistem organ, kemudian organ sel yang rusak. Tapi saya mau membawa pikiran kita untuk melihat di dunia abstrak, di tingkat sel dan organela, bahkan mungkin makromolekul. Cuma memang karena itu waktu kita terbatas, jadi saya membuat pembatasan-pembatasan tertentu dalam pemaparan. Kemudian saya coba mengkomunikasikan terminologi-terminologi sulit dalam research science, di dalam bahasa-bahasa yang disederhanakan, tapi sekali lagi saya mohon maaf bahwa tidak semua bisa disederhanakan, tidak ada padanannya, sehingga mohon bersabar jika ada istilah atau sesuatu, tapi kalau kita mau menyimak dengan hati-hati bisa dipahami. Saya sudah coba menyederhanakannya, tetapi kalau menjadi sulit juga dipahami, jadi mohon dimaafkan. Oke, mari kita mulai. Rata-rata orang dewasa memiliki sekitar 30 triliun sel di tubuhnya. Walaupun mungkin di dalam buku-buku teks fisiologi masih menuliskan 70 triliun, ada 100 triliun. Tapi riset terbaru yang diterima adalah sekitar 30 triliun. Nah, sel-sel dan jaringan organ, jaringan atau organ ini berbeda, beragam, satu sama lain, baik dalam bentuk, ukuran, maupun atribut mereka masing-masing. Tapi mereka mengandung komponen yang serupa, yang melakukan tugas-tugas tertentu yang sama atau hampir sama. Apakah peran sel Anda? Dari sekian banyak peranan penting yang dimainkan oleh sel-sel kita dalam kehidupan kita, ada dua hal penting. Jadi ini pembatasan masalah untuk saya sampaikan pada sore hari ini supaya tidak terlalu melebar dan jadi berjam-jam kita di sini. Ada dua hal yang penting. Pertama adalah menjaga DNA Anda aman dari kerusakan. Yang kedua, menyediakan energi untuk semua fungsi kehidupan dari sistem biologi Anda. Ya. Jadi itu dua hal penting. Ada hal yang penting, tapi ini dua hal penting yang saya singgung sebab dampaknya sangat luas bagi kesehatan. Baiklah, mari kita mulai. DNA itu terletak di dalam sel. Ya, DNA itu singkatan dari deoksiribonucleic acid atau asam inti. Terletak di dalam sel, dalam nukleus, dan penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang buruk
rendah antioksidan dan fitonutrien penting lainnya. Nanti saya akan paparkan elaborasi lebih lanjut apa antioksidan dan fitonutrien ini. Dan paparan lingkungan, ya banyak racun di lingkungan kita, seperti pestisida, ada herbisida, ada kemudian sabun kimia, dan itu telah memberi sumbangan berton-ton bahan kimia yang sebelumnya tidak ada di dalam lingkungan. Dan ini semua dapat menyebabkan kerusakan DNA. Nah, kerusakan ini disebut mutasi. Mutasi itu dapat memengaruhi kemampuan sel untuk menghasilkan energi dan dapat menyebabkan sel mati. Atau jika dia tidak mati akan menyebabkan pertumbuhan yang tak terkendali dan dapat muncul bertahun-tahun kemudian sebagai kanker. Apa, bagaimana, dan mengapa mengoptimalkan kesehatan melalui menutrisi sel? Nah, inilah arti penting webinar pada sore hari ini. Kita mau menutrisi sel untuk membuat sel hidup, sebab jika sel hidup, kita hidup. Jika sel hidup, jaringan kita hidup, organ hidup, sistem organ hidup, dan manusia kita hidup. Kalau sel mati, ya jaringan itu rusak, organ mulai rusak, dan kemudian manifestasi klinis dari penyakit mulai muncul. Apakah itu diabetes, kanker, penyakit jantung dan pembuluh, penyakit ginjal, penyakit liver, dan 200 sekian penyakit yang dikenal di dunia modern ini, itu dapat ditelusuri pada kerusakan di tingkat sel yang terus-menerus. Nutrisi pertama dimulai sebagai studi tentang apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup dalam arti yang paling dasar. Penelitian awal tentang nutrisi difokuskan pada penentuan jumlah minimum nutrisi yang diperlukan dalam makanan untuk mencegah manifestasi penyakit dari kerusakan yang terlihat dari luar atau penyakit yang jelas terlihat. Tapi kemudian sains ini berkembang sampai sekarang dengan penemuan alat-alat bantu di tingkat molekuler, maka telah berkembang nutrisi molekuler. Sehingga sel bisa diberi makan nutrisi tertentu di cawan Petri, dibiarkan kemudian dilihat. Ya, dengan fotomikrograf atau teknologi fluorensi, sehingga dapat ditelusuri jejak-jejak molekul, bahkan atom di dalam sel. Nah, ini ilmu yang sangat abstrak, dan saya mencoba mengkomunikasikan dengan bahasa dan pengalaman yang mungkin dapat kita pahami. Saat ini dengan teknologi canggih dan kemampuan untuk melihat ke dalam tubuh, bahkan di dalam sel itu sendiri kita dapat mengikuti bagaimana nutrisi berfungsi. Lebih penting lagi, wawasan baru ini membantu kita memahami mengapa memiliki terlalu sedikit komponen makanan penting dapat menyebabkan tingkat energi yang rendah, Anda kemudian kelelahan kronik, kemudian penuaan dini, dan bahkan mengembangkan berbagai jenis penyakit. Setiap hari ada ribuan sel baru direplikasi dari sel lama. Jadi sel-sel baru ini dibuat untuk menggantikan sel lama yang tua dan rusak. Jadi modelnya adalah bukan berarti dia tunggu mati, enggak. Sel yang telah tua dan tidak bertumbuh lagi kemudian akan mengalami invaginasi. Dia begini, tak, akhirnya lepas, terjadilah dua sel baru. Begitu pembelahan sel. Jadi ini satu sel, kemudian dia begini, mengalami invaginasi, kemudian dia jadi sel baru dalam pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, menyediakan nutrisi untuk pembuatan sel baru yang Anda dapatkan dalam makanan adalah salah satu cara terbaik menutrisi dan mempertahankan kehidupan sel Anda, kesehatan Anda secara keseluruhan. Nutrisi tertentu melindungi sel Anda dari kerusakan dan juga mendukung mesin produksi energi tubuh Anda. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Ada 3 komponen penting dari sel, dan itu yang akan kita bahas bagaimana menutrisi mereka. Sel ada banyak komponen, tapi sekali lagi waktu kita terbatas, saya mengambil yang penting aja sebagai dasar. Pertama, membran sel. Kedua, inti atau nukleus sel. Dan ketiga, mitokondria. Yaitu tempat produksi the power of house. Jadi tempat produksi energi di dalam sel.
Nah, nutrisi ini memengaruhi struktur fungsi integritas mereka. Ini memungkinkan Anda untuk lebih menghargai bagaimana nutrisi dalam makanan Anda dapat meningkatkan kesehatan sel Anda. Jadi singkatnya adalah, apakah nutrisi itu akan membuat membran sel berfungsi dengan baik? Sebab fungsi membran sel itu adalah menjadi pintu masuk keluar. Jadi pintu masuk bagi nutrisi sel, pintu keluar bagi sampah. Bayangkan kalau sel itu butuh nutrisi, dia butuh gula untuk diubah oleh mitokondria menjadi molekul yang sangat kompleks berenergi tinggi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Dan kemudian dia tidak mendapat gula, padahal Anda ada bahkan banyak karbohidrat dan gula, Anda punya pankreas masih berfungsi baik untuk menciptakan hormon insulin, tapi gula sudah nggak bisa masuk di sel. Nah, dokter reguler mendiagnosa itu sebagai resistensi insulin. Tapi mengapa resistensi insulin itu terjadi? Karena Anda telah mengubah membran lipoprotein, yaitu terdiri dan dibangun dari lipid, lipida itu lemak, dan protein, asam amino, untuk pensinyalan sel dan kemudian bisa menerima sinyal yang dikirim oleh kuncinya itu adalah hormon insulin. Tapi sekarang dia tidak mau membuka. Karena membran sel Anda telah rusak. Maka itulah sebabnya dikatakan orang diabetes tidak bisa sembuh seumur hidup. Tapi kalau kita tahu bahwa kerusakan itu terjadi di membran, maka kalau kita bisa mengubah, memperbaiki membran sel yang rusak itu, membalikkan proses nutrisi yang salah itu, maka ada jawaban berdasarkan sains dan kasih karunia Tuhan bahwa penyakit-penyakit itu dapat di-reverse. Malah seorang pakar yang sangat terkenal sekarang, pakar dalam lifestyle medicine, Dan Ornish, katakan undo it. Jadi itu bisa di-undo. Jadi seperti komputer, Anda salah ketik, Anda klik undo aja, semua jadi bagus lagi. Nah, apakah nutrisi esensial sel? Nutrisi esensial sel itu dalam berbagai teks Anda akan temukan hanya ada 5. Kemudian teks-teks yang lebih baru sekarang dalam buku-buku teks Anda akan temukan 6, yaitu karbohidrat, protein, asam lemak, esensial, vitamin, mineral, dan air. Saya yang memasukkan yang ke-7, oksigen. Nanti sebentar, kenapa alasan saya memasukkan oksigen? Gampangnya begini, coba Anda tahan nafas 1 hari, sanggup nggak? Iya. 5 menit aja, 8 menit aja Anda meninggal. Oksigen itu vital, cuma memang tidak dimasukkan dalam teks nutrisi sebagai nutrisi esensial. Saya juga bingung. Kenapa pakar-pakar penyusun buku teks ini kok menganaktirikan ini oksigen. Oke, kita kembali ke nutrisi esensial ini untuk vitamin dan mineral. Anda lihat di sebelah kiri ada 13 vitamin esensial. Dan ada 14 mineral esensial. Artinya begini, itu harus terpenuhi optimum untuk mendapatkan kesehatan optimum. Kalau Anda hanya memenuhi minimal, Anda akan mendapatkan kesehatan minimal. Jadi kalau Anda bisa pahami ini, dan sekarang sains sementara berkembang di situ, ya banyak sekarang di Amerika dokter-dokter fungsional dari kedokteran molecular nutrition, dan ya ada banyak penyakit mereka bisa buktikan bahwa karena kekurangan nutrisi esensial. Tidak boleh kurang sebab tubuh Anda tidak bisa mensintesanya, tidak bisa membuat. Nah tentu Anda bilang, oh kalau begitu penting sekali. Ya begitu penting sehingga Tuhan yang merancang tubuh Anda, Tuhan telah menyediakan sumber daya itu. Jadi nggak usah takut. Tuhan tidak menempatkan kita di planet yang kosong, kemudian kita kebingungan di situ. Tapi dalam penciptaan Tuhan selama 6 hari, manusia diciptakan pada hari terakhir. Setelah seluruh sumber daya di alam dibuat. Ya, mulai dari cahaya, mulai dari air dan darat dipisahkan, kemudian tumbuh-tumbuhan diciptakan dan semuanya. Sebenarnya Tuhan menciptakan seluruh sumber daya agar manusia hidup di dalam lingkungan yang ideal. Dan di sana dia hidup dengan sukacita, damai, sejahtera, sementara ia memuliakan nama Tuhan.
Tapi ternyata tidak terjadi. Faktanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan akibat dosa kita menderita sakit penyakit. Dan sakit penyakit ini semakin menjadi kuat karena kita tambah-tambah sakit gitu. Kita yang salah di dalam memilih makanan kita sehingga organ kita semakin menderita. Oke. Kemudian ada nutrisi makro yaitu asam amino. Jadi asam amino esensial ini tidak dapat disintesis oleh tubuh, maka dia harus masuk tiap hari, tidak boleh tidak. Ada 9, isoleucin, histidin, leucin, lisin, methionin, phenylalanin, tryptophan, threonine, dan valin. Tidak boleh tidak. Sementara ada 11 yang bisa tubuh sintesis. Tubuh bisa buat. Sebab Tuhan buat itu di tingkat molekuler itu sederhana sekali. Tuhan hanya menggunakan tiga molekul, karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan Tuhan bermain molekul dengan mengatur rantainya, ikatannya. Gitu. Ikatan hidrogen, ikatan oksigen. Tuhan buat ikatannya, jadi waktu rantai itu diikat, akhirnya terbentuk berbagai jenis karbohidrat. Ya, sebagai sumber energi. Kemudian jika rantainya kemudian diperpanjang, rantai karbonnya terbentuklah lemak. Ya, Tuhan begitu, tapi tetap hidrogen, oksigen, dan karbon. Sekarang kalau Tuhan mau bikin protein, Tuhan tinggal tambah mineral, yaitu nitrogen dan fosfor. Sudah jadi protein. Sumbernya dari karbon, hidrogen, oksigen. Jadi Anda lihat pentingnya mineral itu luar biasa sekali, dan kita mengabaikan itu, karena itu penyakit termanifestasi. Jadi bagi saya sendiri, waktu menggeluti dunia molekuler ini, saya dapat mengerti bahkan seluruh sumber penyakit yang ada dalam sejarah manusia itu bermula dari sini. Nah, nutrisi esensial sel, asam lemak sudah disebut-sebut tadi. Maaf, saya salah tulis. Asam lemak. Jadi, tubuh perlu secara esensial, karena tidak bisa mensintesis, itu asam alfa linolenic acid. Atau disebut omega 3 dan linoleic acid atau omega 6. Sedangkan asam lemak jenuh, tubuh bisa sintesis. Sederhananya, tubuh bisa bikin minyak seperti minyak kelapa, minyak seperti minyak kelapa sawit, tubuh bisa bikin. Seperti minyak-minyak jenuh yang lain, apalagi minyak-minyak yang ada di tubuh hewan, tubuh tidak perlu itu, tubuh bisa bikin. Yang tubuh tidak bisa bikin ini omega 3. Itu minyak jarang itu, tapi ada di tanaman seperti flaxseed, chia seed. Ya sekarang sudah masuk di Indonesia, atau gampangnya ada di kenari itu. Kalau orang Manado tuh hobi makan kenari, ada di kenari. Baru linolenic acid ini luas sekali di alam. Omega 6 itu bisa dapatkan di polong-polongan, kedelai aja sudah tinggi itu. Wijen tinggi, jadi kita tidak kekurangan. Sehingga keseimbangannya kita terlalu banyak omega 6. Karena itu kita mengeluh selalu pegel linu, nyeri, seperti saya. Saya punya penyakit, macam-macam saya punya penyakit. Salah satu adalah penyakit pada sistem imun saya yang menyerang tulang belakang. Dan selalu minta dipijat, mandi air panas, pegel linu, nggak bisa bangun dari tidur. Saya bingung. Setelah saya belajar, nah ini belajar sudah tua, baru kemudian saya punya kesempatan untuk belajar molecular nutrition, umur 40 tahun. Nah, baru saya mengerti, dan sesudah itu, kecuali saya nakal, saya makan lagi lemak jenuh, nah mulai itu makan goreng-gorengan, mulai pegal itu. Nah, jadi keseimbangan ini perlu. Nah, nanti kita lanjut bahas lebih dalam ya. Oke, nutrisi esensial ini bersyarat ya. Dapat diproduksi oleh tubuh Anda, tapi dalam keadaan tertentu seperti penyakit parah atau pada masa bayi, maka Anda mungkin perlu mendapatkan jumlah tambahan dari makanan. Nah, contoh nutrisi esensial bersyarat, tubuh tidak bisa bikin sebenarnya. Tapi pada kondisi tertentu bisa dibuat. Contoh seperti vitamin D2, D3. Ya, sekarang ada banyak orang sakit setelah diperiksa kekurangan vitamin D3 yang paling aktif, kolekalsiferol. Tubuh bisa bikin itu, tapi pada kondisi tertentu perlu sinar matahari. Kalau Anda hanya mendapat vitamin D2, ergo kalsiferol dalam makanan, dia perlu rantai konversi yang panjang. Padahal Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan sediakan adalah kolesterol itu waktu terpapar sinar matahari, ya
Gelombang UVB itu Anda akan terpapar dalam matahari cerah, kira-kira kalau di Indonesia sekitar jam 9 sampai jam 2, pemaparan sekitar 10 sampai 15 menit, dengan bagian belakang terbuka, sebab itu efektif di situ, Anda cukup dapat D3. Maka kolesterol Anda akan turun sebab dia dikonversi. Kenapa orang modern kolesterol mereka begitu tinggi? Sudah minum obat masih tinggi. Mereka takut sinar matahari, dibohongi sama iklan kosmetik. Jadi dia udah pakai krim SPF 30 anti matahari, padahal Tuhan bikin kita di daerah tropis. Tuhan siapkan pigmen melanin yang bisa beradaptasi dengan sinar matahari cerah. Berbeda dengan orang bule, mereka kalau terlalu lama terbakar. Kita boleh jadi legam misalnya di bawah sinar matahari, tapi nanti dia pulih lagi. Iya, tapi ya begitulah. Kadang-kadang kita mengingkari apa yang Tuhan sediakan di alam dan menyebabkan D3 tidak terbentuk. Dan Anda akan lihat sebentar saya bahas apa akibat kalau D3 hilang. Bukan hanya D3. Jadi waktu konversi dari sinar matahari pada asam-asam lemak jenuh di tubuh kita, itu terbentuk gamma globulin. Dan itu bertahan 1 minggu. Anda hanya berjemur 15 menit, bertahan 1 minggu. Gamma globulin ini adalah protein-protein globin yang sangat perlu untuk sintesis sistem imun. Jadi mengapa imun lemah? Orang tinggal di daerah tropis, sedikit-sedikit flu, sedikit-sedikit terinfeksi dan sebagainya. Jadi pertama adalah Anda mengabaikan sinar matahari, kedua Anda kekurangan nutrisi lain, vitamin dan mineral. Jadi semua penyakit kita temukan jawabannya, ada ketidakseimbangan di dalam pola makan Anda. Tapi Tuhan tidak dapat Anda klaim. Kalau Anda klaim mobil Anda rusak di perusahaan asuransi, maka ada penilai kerusakan itu. Apakah kerusakan ini karena kelalaian atau Anda ditabrak? Sehingga dia akan nilai, oh ini lecet ini, itu bisa diklaim. Tapi kalau ini bukan. Ini faktor kesalahan Anda yang lebih besar. Ya. Nah seperti itu. Nah bagaimana kalau Tuhan memperlakukan kita seperti itu? Kita mau klaim asuransi kesehatan ke surga. Ke dokter Yesus kita telepon, halo dok, boleh layani saya enggak? Saya telah berdoa 3 bulan kok enggak dijawab-jawab doanya. Faktanya penyakit saya belum sembuh. Gimana kira-kira kalau dokter Yesus bilang begini, oh itu problemnya, itu tidak bisa diklaim ke saya sebab kesalahan bukan pada saya, tapi pada Anda gitu. Karena ya, Anda perlu saya intervensi, Anda lakukan saja, makan ini sudah sembuh, tapi Anda tidak mau makan, Anda suka makan sesuatu yang merusak. Ya kira-kira seperti itu, karena itu dalam bahasa Manado itu doa cuma jaga ini di Soldor, di Mafani. Berdoa Rabu malam, berdoa Jumat malam, berdoa hari Sabat, Tuhan belum jawab. Sebab bagi Tuhan, Tuhan jawab sekarang juga percuma, besok dia bikin rusak lagi. Gitu. Tubuh perlu aluminium, boron, timbal, nikel, silikon, sulfur, vanadium. Dalam jumlah yang kecil, salah satu misalnya, waktu kita terbatas, kalau saya mau elaborasi satu persatu, sulfur misalnya. Sulfur ini penting sekali bagi tubuh. Anda tahu insulin diproduksi dari apa? Insulin diproduksi perlu protein dan perlu ikatan glikoprotein, itu perlu jembatan sulfur. Ya, untuk supaya produksi itu terjadi. Nah, Anda tidak punya sulfur, bagaimana dia bisa buat? Bagaimana insulin itu penting sekali untuk membawa gula ke sel. Anda tidak suka bawang putih, Anda tidak suka brokoli, itu semua sumber sulfur. Anda lebih suka makan makanan pabrik yang pengawetnya sulfur dioksida, yang bikin keracunan darah dan Anda alergi. Kemudian alergi pergi ke dokter reguler diserang dengan obat anti alergi. Padahal tubuh kasih tahu dia alergi itu karena dia kasih masuk sulfur beracun. Jadi tubuh kasih tahu alarm activation namanya di kedokteran naturopatik. Tubuh kasih tahu ada sesuatu yang salah, yang jahat dan dia tidak sanggup detox. Dia perlu mineral tertentu untuk ikat itu kemudian bawa keluar. Dia perlu protein dan perlu sintesa enzim tertentu. Tapi tiap hari tubuh itu terdedah. Anda makan pengawet dalam makanan-makanan pabrik sekarang. Dan Anda tidak hargai sulfur yang Tuhan buat. Jadi sederhana sekali mengapa penyakit itu kemudian berkembang. Kemudian asam amino, kita perlu arginine, cysteine, glutamin, glisin, ornitin, prolin, sedin, taurin, tirosin. Contoh kita perlu asam glutamat untuk jadi glutamin. Asam amino terbesar yang menjadi brain fuel, jadi bensin untuk otak Anda berpikir adalah glutamin. Dan Anda tahu,
Glutamin tinggi sekali itu ada di produk kedelai, di tempe dan tahu. Tapi aneh ya, ilmu nutrisi pada masa lalu itu menganggap bahwa the first class protein bagus untuk pertumbuhan, perkembangan, dan sebagainya adalah red meat. Gitu. Karena apa? Itu asumsi-asumsi. Dogma-dogma yang diajarkan dan akhir-akhir ini diverifikasi setelah penemuan mesin-mesin molekuler. Itu semua hal yang keliru. Ya. Kemudian arginin itu penting untuk vasodilatasi pembuluh darah Anda, sehingga kalau dia vasokonstriksi kan tekanan darah naik, Anda darah tinggi. Kita perlu lutein dan zeaxanthin. Lutein itu untuk mata, lutein anti kanker, lutein dan zeaxanthin itu antioksidan yang bekerja, dan betain untuk mengais, ya mengais dan memuaskan. Anda tahu apakah ini terjemahannya tepat dari quenching? Quenching itu adalah bagaimana phytochemicals ini, fitokimia ini menyumbang elektron kepada molekul yang tidak stabil yang disebut ROS, radical oxygen species, sehingga tidak terjadi kerusakan di tingkat seluler. Oke, ada nutrisi yang berikut, nutrisi non esensial. Semua nutrisi yang lain yang dapat disintesis oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup disebut nutrisi non esensial. Contoh misalnya glikogen, disintesis dari glukosa, disimpan di hati dan di otot. Jadi kalau kita olahraga itu dia keluar. Dibakar. Asam lemak jenuh, tadi disintesis tadi saya bilang, dengan menggunakan karbohidrat yang mengandung CHO tadi itu. Dan juga kolesterol. Jadi jangan Anda ikut saran dari dalam tanda kutip ya. Saya sebut beberapa dokter yang konyol. Saya kasih tahu, saya punya klien datang konsultasi. Pak, kalau Anda mau karena Anda secara genetik tuh LPA, lipoprotein alfa, lipoprotein beta itu salah satu indikator tubuh terlalu sering mengkonversi lemak jenuh menjadi kolesterol, maka alangkah baik hindari semua kolesterol. Oh bagaimana Pak? Wow, runtuh. Jangan makan hewan, semua hewan punya kolesterol. Kalau tumbuhan tidak punya kolesterol, dan hindari lemak jenuh, ayo dia ke dokter. Pergi ke dokter, dokter kasih obat. Terus dokter bilang, tapi Pak, dokter saya bilang begini, Anda mau menghindari kolesterol juga, tubuhmu bikin kolesterol. Saya bilang ini konyol kan. Yang tubuh bikin karena tubuh tahu itu perlu, kolesterol ada fungsinya, tapi bukan pembahasan saya sekarang. Kolesterol itu fungsi untuk membawa lemak, fosfor dan makanan kepada pembuluh darah gitu kan. Jadi dia sebenarnya hanya mobil pengangkut catering makanan gitu. Tapi kalau Anda tambah-tambah juga dari luar, ya bagaimana kolesterol mau turun? Jadi Anda akan minum obat kolesterol seumur hidup. Tapi kalau Anda tidak mau minum obat kolesterol seumur hidup, ya jangan kasih masuk kolesterol dari luar. Sebab tubuh bisa sintesis itu. Jadi tubuh sintesis karena ada keperluan. Ya. Dan Tuhan memang membuat itu. Karena itu saya katakan kolesterol bukan penyakit seperti asam urat juga bukan penyakit. Tapi bukan pembahasan sekarang. Oke. Setiap bagian dari biji-biji Anda ini memiliki tujuan yang berbeda. Karenanya menjadi pelengkap nutrisi yang berbeda. Contoh, ya kita ke Anda lihat di sini saya ambil contoh adalah wheat kernel. Jadi itu butir, bulir, gandum utuh. Anda lihat. Ya. Jadi bagian tengah yang kita makan sebagai tepung itu disebut bran. Disebut endosperm. Sedangkan dia punya kulit ari itu disebut bran. Dan kemudian dia punya tempat untuk berkecambah itu disebut germ. Contoh pada gandum, ya Anda lihat di situ, ya seratnya sekian persen, jadi Tuhan sudah atur. Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6. Vitamin-vitamin ini adalah bagian dari koenzim. Jadi bagian dari enzim, koenzim untuk sintesis karbohidrat, ya, untuk sintesis lemak, yang diperlu, maksud saya untuk pemecahan lemak dan karbohidrat untuk sintesis energi, untuk menghasilkan energi di mitokondria. Nah, bagaimana kalau Anda nak masukkan itu?
Bagaimana mitokondria mau produksi energi? Itulah terjadi kelelahan kronis. Nah, contoh misalnya sebutir beras. Tuhan kasih beras seperti itu, ada kulit ari bekatulnya. Ini lapisan yang kaya dengan B kompleks dan mineral. Ya. Kemudian ada endospermnya, ini kaya dengan karbohidrat dan protein. Makronutrien ya. Tapi kita terlalu sering hanya makan itu nasi putih dan kita buang itu kulit ari yang Tuhan ciptakan. Jadi bagaimana itu mau dicerna? Padahal Tuhan kasih satu beras, dengan Tuhan berikan nutrien, Tuhan berikan vitamin dan mineral untuk membantu mencerna beras itu. Sehingga Anda tidak menjadi gemuk, Anda tidak akan kekurangan atau kelebihan kalori. Maka Anda tetap berada dalam kondisi yang optimum. Nah, jadi kemudian lembaga. Jadi waktu kita giling itu beras, jadi beras putih, dia kemudian patah, karena itu disebut broken rice. Yang patah itu lembaga germnya, di situ ada vitamin E, ada fitokimia, nutraceutical, ada asam amino, asam lemak esensial. Jadi contoh seperti fitokimia gamma oryzanol pada beras merah, itu anti kolesterol. Dan lebih hebat dari vitamin E untuk scavengers radikal bebas atau mengais radikal bebas. Kemudian pada beras hitam itu ada antosianin, proantosianin, yang fungsinya bahkan lebih hebat, lebih dahsyat dari beras merah. Dia dapat mengendalikan profil lipid darah, lemak darah, yaitu kolesterol, trigliserid, dan dapat mengendalikan gula darah. Dan juga karena dia mengais radikal bebas, maka dia dapat mengendalikan kanker. Tapi semua, kita seperti orang Jawa bilang ngenyek kepada Tuhan. Kita giling, kita buang, kasih ke ternak kita, maka kita punya sapi, babi, kambing, anjing, ayam, hidup sehat. Tapi kemudian kita sakit-sakitan, karena kita kena bom kalori, jadi gemuk, jadi diabetes. Jadi kemudian diabetes menjadi ibu dari penyakit-penyakit mikro dan makrovaskular, sehingga terjadilah stroke, penyakit jantung, penyakit nefropati, yaitu gagal ginjal karena diabetes. Semula bermula dari itu. Tuhan sudah sediakan ini di alam, tapi kemudian kita mengubah. Oke, tanpa rangkaian nutrisi dan fitonutrien, membran dalam sel dapat menjadi rapuh, mengembangkan lubang. Ya kira-kira seperti begitulah. Tidak seperti lubang yang kita anggap. Jadi dia menjadi bocor. Membran itu lipoprotein. Dia bersifat semi permeable. Artinya begini. Hanya nutrien tertentu, mineral, vitamin tertentu yang boleh masuk. Yang lain tidak boleh masuk. Contoh misalnya. Protein dan gula tidak bisa sembarang masuk ke dalam. Hanya vitamin dan mineral. Karena ukuran jari-jari molekulnya tertentu, dia bisa bebas masuk keluar sebab dia larut dalam air. Contoh misalnya jari-jari molekul dari natrium dan dari kalium. Itu kecil sekali. Ya. Sehingga mereka bebas masuk keluar sel. Gitu. Jadi hati-hati dengan garam dalam makanan Anda. Harus seimbang dengan kalium. Ya. Nah, dia masuk keluar itu, yang penting ada air. Tapi kalau misalnya gula, protein itu kan molekulnya besar. Karena itu perlu gula itu punya kendaraan yang namanya insulin. Nah, semua yang atur ini adalah membran sel. Bagaimana kalau membran sel ini Anda kasih masuk asam lemak yang salah, maka dia lubang. Yang nggak perlu masuk bisa masuk, yang harus masuk malah nggak masuk. Akhirnya sel mati, jaringan rusak, organ rusak. Nah, dokter reguler akan katakan Anda akan minum obat seumur hidup dan tidak bisa dipastikan Anda sembuh. Karena apa? Ada minum obat lupa minum obat tuh penyakit kembali. Anda minum obat 20 tahun, Anda mati juga dengan penyakit itu. Karena Anda tidak mau mengubah nutrisi Anda. Oke, nah. Membran sel ini tidak berfungsi dengan baik, dia tidak dapat melindungi DNA sel, dan dia tidak dapat melindungi mitokondria. Jadi Anda lihat, karena itu saya membahas bahwa membran sel ini penting, yang pertama. Nah, kalau DNA itu rusak, akan mengembangkan mutasi, menyebabkan kanker, menjadi ganas. Kalau mitokondria rusak, kerusakan mesin penghasil energi. Terjadi peningkatan pembentukan radikal bebas dan kemampuan sel tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Maka yang terjadi apa? Anda mulai chronic fatigue syndrome, kelelahan kronis. Ya. Pijat-pijat, mandi air panas, besok capek lagi. Pijat, besok capek lagi.
Lama-lama kecantol sama tukang pijat. Nah, baru kemudian apa yang terjadi? Anda aging, cepat sekali tua. Atau Anda mengembangkan apa? Kerusakan mitokondria itu bertanggung jawab terhadap Parkinson, Alzheimer. Jadi degenerasi saraf. Bertanggung jawab juga terhadap diabetes. Dan akhir-akhir ini riset bertanggung jawab terhadap kardiomiopati, rusaknya otot jantung. Bahkan sesudah reperfusi. Jadi nutrisi dan membran sel ini berfungsi untuk menjaga batas struktural membungkus sel itu dan menjaga keamanan internal sehingga sel itu ada bentuk dan Anda berbentuk gitu. Nah, lemak tadi sudah disebut-sebut bahwa lemak itu penting untuk membran sel. Nah, lemak itu yang penting lemak esensial, asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6, tapi kita cenderung lemak jenuh, contoh minyak kelapa lemak jenuh, minyak kelapa sawit lemak jenuh, santan lemak jenuh. Ya kita perlu dalam jumlah sedikit, tapi ingat, tubuh bisa sintesa. Tapi kalau Anda kasih masuk dalam jumlah tertentu, mungkin 10 gram, 15 gram, kalau Anda berat tubuh ideal, mungkin tubuh nggak perlu sintesa, dia pakai itu aja. Gitu. Tapi kalau lebih dari itu, dia akan simpan, akhirnya Anda bertambah gemuk. Dan dia menyebabkan ini. Jadi lemak ini seperti tetesan minyak di dalam aliran darah berbasis air dalam cairan jaringan. Nah, lemak karena tidak larut dalam air, dia membentuk penghalang, memberi batas pada struktur sel. Nah, fungsi utama lemak pada membran sel itu menciptakan bentuk dan struktural. Ya, stabilitas struktural. Banyak lemak yang membentuk membran dikenal sebagai fosfolipid dan merupakan kombinasi dari asam lemak pada tulang punggung karbon. Tempat mereka melekat disebut gliserol dan fosfat. Dan lemak-lemak ini penting untuk sinyal. Jadi protein dan lemak itu penting untuk pensinyalan sel. Dan kalau sinyal sel itu berkomunikasi itu keliru, ya bisa mengembangkan berbagai macam penyakit. Jadi sel ini berkomunikasi ya. Seperti kita secara sosial berkomunikasi, Tuhan buat organisasi sel ini saling berkomunikasi. Oke, protein dalam membran sel Anda penting untuk banyak fungsi sel. Pertama, protein terletak di membran sel Anda, yaitu melakukan semua fungsi enzim untuk produksi energi. Jadi begini Tuhan desain tubuh manusia. Tuhan bikin DNA. DNA itu akan mengkode, membuat salinannya, yaitu disebut RNA. Nah, Anda mungkin lebih top sekarang RNA, lebih Anda kenal. Setelah dikenali ada virus RNA, yaitu virus COVID, dia virus RNA. Nah, RNA ini tidak stabil. DNA itu lebih stabil. Karena itu si virus COVID itu juga nggak stabil. Oke, tapi itu bukan pembahasan kita. Nah, setelah dia buat apa fungsi RNA, dia akan mencetak protein apa yang dibutuhkan, dan karbohidrat apa yang diperlukan sehingga terbentuk glikoprotein, kemudian terbentuk enzim. Begitu mekanismenya. Nah, enzim inilah yang akan mengatur metabolisme. Jadi begitu Tuhan mengatur begitu mesinnya. Bayangkan kalau DNA Anda tidak mengalami perbaikan saat dia rusak. Karena yang dia butuhkan protein tertentu untuk perbaikan dan dia perlu kofaktor tertentu, mineral dan vitamin tidak masuk melalui makanan Anda. Mengapa tidak terjadi kanker? Akan terjadi. Jadi jangan seperti teologi yang saya dalam tanda kutip teologi asal-asalan. Yang penting saya sudah serahkan dalam nama Yesus. Nggak bisa begitu. Tuhan memberikan kita hikmat dan akal budi untuk memilih makanan. Bukan kemudian kita hidup seenaknya makan apa adanya. Semua sudah diserahkan dalam nama Yesus. Setelah sakit frustrasi. Bisa-bisa murtad. Karena Tuhan tidak mendengar doa kita gitu. Nah, bersama lemak mereka menjaga integritas membran. Kemudian di luar sel Anda protein membentuk tulang dan jaringan lunak membantu struktur untuk mempertahankan bentuknya. Karena mereka dapat dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran, mereka juga merupakan bagian enzim pencernaan sudah disebutkan dan antibodi dalam darah yang melayani banyak fungsi. Tapi persoalan di dunia modern ini bukan kekurangan lemak, karbohidrat dan protein, bukan kekurangan makronutrien sebenarnya, tapi kekurangan mikronutrien. Nah, kita akan melihat dalam pembahasan selanjutnya.
Protein yang menyusun membran sel melayani berbagai tujuan penting seperti komunikasi antar sel. Sudah disebut-sebutkan tadi. Menyediakan tempat perlekatan sehingga sel dapat terhubung dengan struktur di sekitarnya. Tetap di tempat yang seharusnya. Misalnya sel tulang menempel pada matriks tulang melalui protein pada membran selnya. Baru kemudian pada matriks itu diendapkan kalsium dan fosfor, maka tulang Anda menjadi masif dan keras. Sel-sel hati tetap berada di hati, kemudian menempel pada jaringan hati pada matriks melalui protein dengan pelekatan. Karena itu studi, Anda lihat ya perkembangannya. Setelah dunia molecular nutrition ini berkembang, dan kemudian metabolisme seluler ini semakin menjadi jelas. Sekarang apa yang terjadi dulu, generasi pertama untuk intervensi kanker itu adalah kemoterapi dan radioterapi. Tapi dengan efek samping yang sampingnya ternyata lebih banyak membunuh daripada kemanfaatan. Sehingga jarang yang bertahan dalam 5 tahun pertama. 70% populasi dari kanker tidak bertahan pada 5 tahun pertama. Akhirnya dunia medis ada sesuatu yang harus diubah. Akhirnya kemudian berkembang generasi kedua, yaitu intervensi pada hormon. Khusus kanker payudara, kanker kandungan, dan sebagainya. Tapi kemudian berkembang lebih jauh, akhirnya intervensi pada sistem imun. Jadi digunakanlah makrofag, natural killer cell, bahkan fokus telah beralih pada natural killer cell. Jadi itu yang bilang imunoterapi pada kanker. Tapi kemudian juga ada efek-efek samping yang terjadi. Sekarang fokus terapi kanker itu ada pada fokus intervensi nutrisi. Nah, contoh tadi yaitu mentargetkan misalnya protein. Ya, jadi mereka mentargetkan protein-protein tertentu di mana sel kanker menggunakan itu untuk berkomunikasi. Sekarang targeting molekul itu dengan menggunakan fitokimia atau meniru apa yang Tuhan buat di alam. Jadi itu generasi keempat dalam intervensi kanker yang eksperimental berjalan bersama-sama dengan generasi ketiga. Saya katakan eksperimental. Sebab banyak jurnal mengatakan eksperimental. Padahal sudah dari dulu Tuhan bilang otak saintifik, otak skeptiknya karena hukum berpikir Yunani jadi begitu. Tuhan sudah beri 6.000 tahun yang lalu, tapi sekarang baru kemudian itu diperiksa, kemudian ada bukti-bukti, kemudian dikagumi. Itu kemajuan atau kemunduran sebenarnya? Bagi saya sebenarnya kemunduran kemudian disadari. Gitu. Jadi protein dalam membran sel Anda penting tidak hanya untuk berfungsi di dalam sel individu, tapi juga menjaga kesehatan seluruh tubuh Anda. Oke, sekarang kita berpindah. Sel harus terus-menerus berkomunikasi satu sama lain. Contoh ambil nutrisi dari aliran darah. Kemudian membuang limbah. Sel melakukan ini karena memiliki protein. Untuk merespons sinyal dari tubuh yang menempel di setiap membrannya. Nah protein ini bertindak sebagai saluran yang dapat dibuka dan ditutup. Sehingga sel mendapat sinyal untuk melakukannya. Atau sebagai pengangkut informasi. Anda bayangkan aja seperti mesin telegraf. Kemudian protein itu membawa informasi melintasi membran, kemudian komunikasikan. Apa yang terjadi di luar, di dalam sel, dan dikomunikasikan dengan sel tetangga. Bayangkan betapa penting komunikasi ini, kalau dia tidak berfungsi, dan sel itu tidak bekerja sama. Akan terjadi manifestasi klinis dari penyakit. Nah, Oke, karena itu sama seperti kanker, itu mentargetkan komunikasi sel. Pada protein-protein yang berkomunikasi sel. Sementara berkembang itu. Padahal Tuhan telah sediakan di alam itu fitokimia, nutrasetikal yang ada di buah, sayur, dan herbal. Sebagai contoh misalnya gini, contoh sederhana, kita makan gula, glukosa. Glukosa ini kan tidak boleh dia lama-lama berada di dalam plasma. Itu menjadi beracun. Anda bisa meleleh, Anda punya kaki, itu mata bisa berabun, ginjal Anda bisa rusak. Karena itu dia harus dibawa masuk ke dalam sel untuk dipecah menjadi ATP. Itu tugas daripada mitokondria. Tetapi mitokondria ini kan tersimpan di dalam sel. Tersimpan di dalam membran. Bahkan mitokondria punya double membran lagi. Nanti sebentar kita bahas.
Nah, glukosa ini harus melintasi membran dan dia tidak bisa, dia molekul besar. Di situ ada membran lipoprotein. Maka dia perlu kunci untuk membuka pintu sel. Kunci itu adalah insulin. Nah, jadi waktu insulin yang dikeluarkan dari pankreas itu tiba di aliran darah Anda, oke. Dia jadi gerbong, lokomotif. Dia bukan gerbong, jadi lokomotif bagi gerbong glukosa itu. Yuk kita ke sel lapar, perlu makan. Nah, ketika insulin sampai ke salah satu sel Anda yang membutuhkan glukosa, dia menempel pada protein. Protein itu yang baca, dia punya sinyal, reseptor di permukaan sel. Protein ini kemudian mengaktifkan untuk membuka gerbang. Nah, gerbang punya engsel ini itu asam lemak. Sekarang asam lemak yang ada di situ bukan asam lemak esensi, lemak jenuh, dia nggak mau terbuka. Terjadilah resistensi insulin. Anda makan, tambah gebuk, Anda selalu merasa lapar. Coba tanya kepada orang gebuk. Semua orang gebuk datang ke saya. Dan saya terkenal di Indonesia karena dari pertama kali saya kempeskan orang gemuk 104 kilo jadi 58. Dan semua dokter udah pada ribut itu. Wah, ini bisa bahaya jantung dan apa tidak terbukti. Sebab mereka pikir saya ngajar gimmick nutrisi gitu. Karena saya telah perhitungkan di tingkat molekuler apa yang sempat terjadi di tubuh orang gemuk ini. Kemudian yang berikut 280 kilo. Dia udah keliling ke Mayo Clinic, keliling dunia, ke Eropa, pergi ke wellness mana, yo terus. Nah, karena ini ada resistensi insulin. Jadi kalau Anda tidak buang penyebab resistensi insulin di tingkat seluler dan di tingkat subseluler, yaitu asam lemak jenuh, bagaimana akan terjadi? Nah, nutrisi dalam makanan yang Anda makan dapat meningkatkan membran sel yang sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa nutrisi yang Anda konsumsi dalam secara khusus untuk membran sel Anda. Contoh lemak tak jenuh seperti asam lemak omega 3. Ya. Ini vital sekali. Ditemukan di dalam ikan. Hewan tuh jarang sekali, tapi telur kalau di dalam lingkungan yang dipelihara, ayam itu memakan serangga tertentu atau dia makan, ayam vegetarian dia memakan rumput tertentu. Contoh flaxseed, chia seed, dan sebagainya, dia mendapat omega 3. Atau kemudian kita dapat dalam kacang-kacangan tadi, chia seed, flaxseed itu seed. Kemudian kacang-kacangan kita dapat misalnya walnut, pecan, kenari, itu ada omega 3. Sementara di legume itu sedikit sekali kandungannya. Nah, jadi pentingnya asam lemak omega 3 ini adalah agar sel memiliki kemampuan yang tepat untuk berkomunikasi. Nah, saat Anda mengkonsumsi lemak jenuh atau asam lemak trans, satu lebih gila lagi. Udah lemak jenuh tapi Tuhan yang buat di alam. Tapi lemak trans kan Tuhan tidak pernah bikin. Lemak trans itu. Tidak ada pohonnya itu. Itu disintesis. Jadi ceritanya begini. Lemak-lemak yang ada di alam itu proses ketengikannya cepat. Karena dia kekurangan hidrogen. Maka orang mengubah dengan teknologi. Jadi contoh minyak kelapa ditembak dengan molekul hidrogen. Proses itu disebut hydrogenated vegetable oil. Kemudian Anda sebut itu margarin. Saya nggak usah sebut merek. Dan itu bikin kue jadi enak. Maka lemak yang cair itu menjadi plastis bentuknya. Dia jadi jenuh seperti lemak babi. Itu sebabnya kalau Anda makan pia nggak enak kalau pia itu dibikin dari minyak. Tapi kalau dibikin dari lemak babi, tawak babi enak sekali. Jadi hati-hati kalau makan pia ya. Atau dibikin pakai margarin. Ya, Anda kalau bikin, pia Manado enak sekali ya pakai lemak babi dong. Karena itu dia enak. Jadi dia terkelupas tipis. Dan Anda simpan berbulan-bulan pun tidak basi. Iya, memang Tuhan Anda bikin tuh lemak babi itu seperti margarin itu padat. Karena itu babi berkubangan di lumpur, tidak sakit-sakit dia, tidak masuk dingin, tidak rematik dia. Padahal dia makan sampah. Nah, sekarang setelah orang menyadari lemak babi itu tidak sehat, maka orang pakai margarin. Margarin itu meniru lemak babi itu. Pada suhu ruang, dia berbentuk padat dan plastis. Sehingga lemak ini membuat konsistensi yang bagus sekali pada kue dan kebetulan tidak disukai oleh bakteri sehingga tidak basi.
Kalau dulu kita makan kue lapis, kita makan kue apem atau apang itu cuma pakai santan. Kita bikin cake yang disebut broeder dalam bahasa Belanda itu hanya pakai santan dan ragi dan pakai gula. Nah sekarang udah enak itu semua. Orang harus kasih margarin dan jadi cake, jadi apa namanya kue-kue yang lain yang enak dan orang makan. Itulah sebabnya kenapa LDL protein, low density lipoprotein itu selalu tinggi dan HDL nggak bisa rendah. Sudah dikasih obat untuk menaikkan HDL nggak bisa naik-naik. Dan rasio ini akan mempengaruhi omset serangan kardiovaskular karena itu penyakit jantung dan pembuluh terbesar. Bahkan saya jumpai pada orang-orang vegetarian yang hanya mau bervegetarian tapi tidak mau mengenal konsep nutrisi yang benar. Mereka juga banyak yang stroke, mereka juga banyak yang penyakit jantung. Karena apa? Menumis dengan trans fat, margarine. Itulah sebabnya di Amerika, mulai dengan upaya yang dibuat oleh Walter Willett dan rekan-rekannya dari Harvard Medical School, akhirnya tahun 2006 Amerika meratifikasi undang-undang trans fat. Sebenarnya harus 0%, tapi kemudian dilobi ke FDA, jadi diizinkan boleh 500 mg per sajian. Jangan salah, bandingkan dengan trans fat di Indonesia. Per 100 gram ada 27 sampai 35 gram. Amerika hanya mengizinkan 500 gram, 500 mg. Tapi Denmark lebih luar biasa. Dan Denmark berhasil mengintervensi penyakit kardiovaskular, mengendalikannya dengan lifestyle medicine. Karena itu di Denmark dan Finlandia, undang-undangnya trans fat harus 0. Kalau enggak disu tuh industri makanan. Nah, waktu saya diundang kasih seminar lifestyle medicine di Amerika, orang Amerika baru kaget-kaget, orang Indonesia yang sudah citizen di Amerika. Enggak melupakan dosa-dosa di negara asalnya, itu dosa-dosa terhadap kejahatan terhadap bait suci Tuhan, yaitu dosa-dosa nutrisi. Kita kan tidak merasa berdosa, kan yang penting halal. Roti kan halal. Tapi roti yang dikasih margarin itu, babi masih lebih sehat. Jangan tersinggung kalau saya ngomong. Makan babi masih lebih sehat daripada makan roti kasih margarin, makan cake kasih margarin. Itulah sebabnya orang yang makan babi masih umur 90, bukan saya membenarkan makan babi. Tapi walaupun Anda tidak makan babi, tapi Anda makan margarin, 60 Anda sudah diabetes, Anda gagal ginjal, Anda omset serangan jantung. Itulah sebabnya orang persalahkan vegetarian, bukan vegetariannya salah, konsepnya benar. Tapi yang bervegetarian itu salah. Bahkan sungguh sangat disesali, dalam buku-buku memasak yang diterbitkan organisasi kita, menumis masih pakai trans fat dan tidak pernah direvisi. Itu kan bikin celaka itu. Padahal di Amerika sendiri sudah revisi, nggak ada margarin di Amerika karena itu margarin di Amerika itu encer sekali dan orang Indonesia di Amerika nggak mau pakai bikin cookies, dia selalu bernostalgia kalau ada yang datang dari negerinya, dari Indonesia dititip, tolong bawa dong ini margarin ini, saya tidak sudah sebut modelnya. Sebab kalau bikin cookies terasa sekali. Seperti itu. Karena itu di Amerika tuh umur 40, umur 50 banyak itu. Sudah stroke, ya serangan kardiovaskular, yang lain kanker dan sebagainya. Yang lain diabetes. Ini tanggung jawab dari trans fat. Orang kegemukan, sudah gemuk, sukar mau turun berat badan. Masalahnya trans fat kalau dia sudah duduki membran itu mau keluar itu betul-betul Anda harus bertarak total, kemudian didetoks itu bertahun-tahun. Itu yang saya alami, saya punya penyakit autoimun. Kemudian nyeri hebat. Dan saya mulai detoks, minum jus. Baru saya mulai merasa enak setelah 4 tahun. Minum jus tiap hari. Jadi perlu sabar, jangan cepat-cepat minta Tuhan bikin mujizat. Ya. Kita merusakkan tubuh kita bertahun-tahun, kemudian datang ke dokter Yesus, kita minta simsalabim. Hanya dalam 1 bulan, kita mau sembuh. Nah, penelitian tentang sel dan cawan kultur di mana mereka dapat dilihat di bawah mikroskop menunjukkan bahwa lemak jenuh dan lemak trans dalam membran sel membuat kemampuan komunikasi menanggapi sinyal itu tidak terjadi.
Bayangkan sel sudah tidak bisa berkomunikasi. Insulin tidak bisa buka pintu. Protein yang diperlukan tidak bisa untuk membangun. Apa yang terjadi? Jadi sel mati. Itu yang disebut oleh para ahli genetik. Maka kita mengubah epigenom dari sel. Karena sinyal-sinyal sel itu buntu, maka kemudian itulah mengembangkan penyakit-penyakit degeneratif lanjut. Sementara mengkonsumsi lemak tak jenuh dalam kadar yang sehat terselama asam lemak omega 3 serta menghindari trans dan itu akan membalikkan proses itu. Tapi Anda perlu seperti saya 4 tahun. Jadi Tuhan bikin kapok, bikin tobat betul. Masalahnya kita kan mau instan sudah sakit. 1 bulan didoakan kan mau sembuh. Iya, nanti kembali lagi seperti anjing ke muntahnya gitu. Tapi kalau kita rasakan penderitaan itu, karena itu saya bilang theology of pain itu perlu sekali bagi umat Tuhan. Maka Tuhan, mengapa Tuhan berikan rasa nyeri? Mengapa Tuhan berikan duri sesudah manusia berdosa? Walaupun duri itu sudah Ya, mohon maaf saudara-saudara, ada sedikit gangguan. Oke, kesalahan sudah diperbaiki. Oke, kita lanjut. Tadi ada gangguan. Ya. Oke, selain asam lemak omega 3, ada 2 senyawa lain yang juga merupakan komponen membran sel Anda, inositol dan kolin. Inositol membantu mengangkut sinyal melintasi membran sel Anda ditemukan di dalam dedak biji-bijian, contoh gandum, beras merah, beras hitam. Jadi bayangkan kalau Anda buang itu, Anda nggak dapat itu.
untuk mendukung fungsi sel yang sehat dan untuk sinyal ya. Baru kemudian kolin. Nah, Anda tahu bagian kolin terbesar. Ya, Anda bisa dapatkan kolin itu dari fosfatidilkolin. Itu di kedelai. Lecithin kedelai itu sumber tertinggi dari lecithin kedelai atau lecithin dari minyak bunga matahari. Ya. Jadi makan biji bunga matahari Anda dapatkan itu. Ya. Dan fosfatidilkolin ini sangat perlu untuk neurotransmitter di kepala. Kalau Anda kekurangan itu, ya Anda melempem. Anda punya daya ingat akan berkurang. Dan Anda rentan dengan stres. Nah, kolin itu hadir juga tinggi di kuning telur. Tapi masalah dengan kuning telur juga banyak mengandung kolesterol kalau ayam itu diternakan dalam peternakan modern. Karena itu lebih aman Anda dapatkan kolin dalam lecithin kedelai. Oke, sekarang nutrisi dan DNA Anda. Membran sel yang mengelilingi sel bukanlah satu-satunya membran lipid di tubuh kita. Begitu pentingnya DNA itu dan dia bertanggung jawab, bahkan itu boleh dikatakan adalah kecerdasan kehidupan. Mengapa kita ada, mengapa kita berbeda, tinggi, pendek, kita kemudian hidung mancung atau tidak, rambut keriting atau rambut lurus, kulit hitam, kulit putih, sawo matang dan sebagainya, mata sipit atau mata bundar, itu semua bergantung pada DNA. Nah, begitu pentingnya sel itu punya membran, maka DNA disimpan di dalam inti, ada membran juga, nukleus itu. Jadi Tuhan membungkusnya dengan hati-hati. Dengan cara ini maka sel memisahkan DNA dari aktivitas sel lainnya. Seperti produksi energi dan pembentukan sintesis protein yang dilakukan di sitoplasma. Jadi Tuhan betul-betul membuat satu organisasi yang kelihatan sederhana tapi itu punya fungsi yang sangat pelik. Nah, nukleus ini memelihara integrasi genetik yang berfungsi sebagai gudang informasi paling pribadi. Cetak biru dari mana semua protein tubuh menyusun sel, jaringan organ dan pembawa pesan kimiawi dirancang oleh DNA Anda. Karena itu dia disendirikan dan disimpan di sana. Nah, DNA ini terdiri dari nukleotida, yaitu senyawa yang mengandung nitrogen yang melekat pada molekul gula dan fosfat. Jadi Anda lihat, ya, jadi Tuhan merancang hanya seperti itu. Mereka tersusun dalam untaian yang disebut formasi helix, dia berputar, anak tangga kemudian dipelintir. Terlepas untuk membuat molekul pembawa pesan untuk menangkap kecil disebut RNA. Nah, oke, kita sudah bahas tadi itu. Nah, jadi dari instruksi yang diberikan oleh RNA ini, protein baru disintesis dan area spesifik DNA ini menyediakan kode. Itu dikenal sebagai gen, tersusun dalam struktur yang disimpan disebut sebagai kromosom. Sekarang studi tentang genom telah menemukan bahwa, contoh misalnya, jika terjadi mutasi pada kromosom tertentu, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit genetik. Tapi ada bukan penyakit tergenetik, jika terjadi mutasi pada genom tertentu, ya misalnya BRCA, itu akan menyebabkan penyakit kanker payudara. Jadi Anda lihat ini penting sekali. Nah, DNA ini tidak pernah meninggalkan nukleus, oleh karena itu membran ini sangat penting untuk melindunginya. Sayangnya DNA Anda itu dapat dengan mudah dirusakkan oleh berbagai faktor berbeda. Contoh racun yang merusak itu larut dalam lemak. Kan itu saya katakan, semakin Anda gemuk, Anda semakin menjadi sumber toksin. Sebab ada banyak racun itu disimpan di dalam sel-sel lemak. Contoh seperti pestisida. Itu mampu menembus membran, kemudian dia bawa ke inti, dia rusak DNA. Keingan rantai dan putus, maka dia mengubah epigenomnya dan kemudian Anda kanker, kemudian Anda penyakit Alzheimer, Anda penyakit Parkinson, Anda penyakit diabetes, Anda penyakit jantung, dan seterusnya. Nah, kerusakan juga dapat terjadi karena adanya radikal, sudah disebut-sebut tadi, spesies oksigen reaktif. Jadi, reaktif oksigen spesies. Nah, itu terjadi dari mana ini? Spesies oksigen reaktif yang menyebabkan kerusakan DNA yang disebut mutasi, kemudian sel-sel menjadi kanker. Nah, makanan yang kita makan,
yang ditanam secara organik adalah cara lain untuk melindungi DNA Anda, karena dengan makan makanan organik, maka Anda meminimalkan paparan residu pestisida dalam makanan. Kedua adalah jangan dukung bisnis yang tidak organik. Itu semakin disadari kalau di luar negeri seperti itu. Dan Indonesia pertanian organik dengan hidroponik semakin hari semakin berkembang. Oke. Nah, untuk mempertahankan tingkat protein, inositol, kolin, vitamin, antioksidan seperti EC, karotenoid dalam makanan yang penting untuk kesehatan DNA Anda serta mendukung produksi energi yang sehat dan mengurangi jumlah radikal bebas yang merusak dalam sel Anda, maka Anda perlu yang selain disebutkan tadi, Anda perlu asupan folat dan vitamin B12 yang memadai. Karena mikronutrien ini terlibat dalam replikasi dan perbaikan DNA. Nah, jadi karena keduanya ini menyumbang metil. Dan kenapa terjadi perubahan epigenetik? Karena proses metilasi DNA itu tidak terjadi karena sinyal tidak diberikan. Kenapa tidak diberikan? Anda kekurangan metil folat. Anda minum metil vitamin, itu bukan metil folat, bukan metil tetrahidrofolat, itu cuma ada di daun sayuran hijau. Anda tidak mau makan sayuran hijau, ibu hamil tidak mau makan sayuran hijau. Nah, dokter kasih suplemen vitamin folat, bukan itu yang diperlukan, itu nggak bisa memberi metil. Demikian juga, bukan cyanokobalamin, tapi metilkobalamin. Nah, karena itu orang datang ke saya, orang kanker, kemudian saya suruh makan ini, nggak mau makan. Kalau di Amerika kan dijual suplemen-suplemen yang bentuk organik ini. Saya bilang suplementasi aja gitu. Tapi di makanan sebenarnya ada. Nah, folat itu bukan dalam kadar tinggi dalam sayuran hijau, biji-bijian, telur, vitamin B12 diperoleh dari susu, telur, ada ikan, dan ada dalam jumlah yang sedikit dalam proses fermentasi tempe. Vitamin B12. B12 juga ada pada jamur, tapi sumber B12 tertinggi sebenarnya terdapat pada tumbuhan laut, yaitu ganggang alga bersel satu, seperti misalnya spirulina. Itu jumlah yang tertinggi. Ya kalau enggak suplementasi saja ya, untuk mendapatkan metilkobalamin. Nah, folat tertinggi contoh kacang kedelai yang masih muda itu yang disebut edamame itu. Kedelai Jepang itu sumber folat tertinggi. Satu genggam Anda makan lebih daripada kebutuhan folat satu hari. Nah, Anda lihat mitokondria sudah disinggung-singgung tadi, dan bagaimana dalam proses menghasilkan energi itu bisa terbentuk radikal bebas, dan bagaimana kalau mitokondria tidak berfungsi, maka Anda kemudian bisa menyebabkan mulai dari kelelahan kronik, penuaan, sampai kepada diabetes, jantung, dan kanker. Oke. Produksi energi di mitokondria ini kembali lagi ke membran sel. Saya sudah sebutkan tadi. Jadi membran itu begitu penting. Jadi membran sel ini membungkus Anda seperti kulit membungkus tubuh Anda, tapi di mitokondria ini ada dua membran. Lain-lain tidak punya membran double begitu. Tuhan bikin mitokondria itu luar biasa karena organ miniatur atau organela ini, mitokondria ini dia punya fungsi dahsyat. Kalau dulu hanya disebut sebagai sumber energi bagi sel, sekarang mitokondria itu bukan hanya sumber energi, bahkan bertanggung jawab sehingga terjadi kanker dan manifestasi klinis dari penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Nah, oke, bagaimana mitokondria ini menghasilkan energi? Setiap sel Anda memiliki beberapa ratus hingga lebih dari 2000 mitokondria di dalam. Artinya begini, semakin sel itu aktif, membutuhkan energi makin banyak, mitokondrianya makin banyak. Misalnya sel jantung dan sel otot rangka Anda, karena mereka mirip. Otot jantung dan otot rangka, otot lurik itu mereka mirip. Itu memiliki kebutuhan energi yang sangat tinggi untuk mendukung gerakan mereka, apalagi jantung tidak pernah istirahat. Hingga 40% ruang sel itu diambil oleh mitokondria. Luar biasa sekali. Nah, secara keseluruhan tubuh Anda memiliki lebih dari 1 kuadriliun mitokondria yang terus-menerus menghasilkan energi. Suatu kuadriliun itu kira-kira, kalau saya tidak salah bilangannya adalah 1,7 kali 10 pangkat 23.
itu lebih banyak dari galaksi yang ada di tata surya kita. Jadi betapa hebat dan dahsyatnya Anda hanya untuk membuat Anda menghasilkan energi. Dan Anda bisa hidup, bernapas, Anda bergerak, berpikir, memandang, melihat, dan sebagainya. Maka Tuhan bikin mitokondria itu lebih banyak daripada galaksi yang ada di alam semesta ini. Jadi Anda pemazmur bilang adalah ciptaan yang ajaib. Tapi sayang kita mengabaikan itu. Dan untuk menebus ciptaan yang ajaib ini, Yesus memilih digantung di kayu salib. Agar supaya kita hidup. Dan kadang-kadang kita menganggap hidup itu terlalu sederhana. Nah, bagaimana mitokondria ini menghasilkan energi? Ini terlalu teknis, tapi saya coba bercerita. Mungkin bisa menyederhanakan. Jadi mitokondria akan menggunakan oksigen dan nutrisi dari makanan yang Anda makan untuk menghasilkan energi. Sebagian besar energi yang dihasilkan oleh mitokondria itu berasal dari pemecahan glukosa atau lemak. Jadi kalau Anda sakit, Anda malas makan, maka Anda punya cadangan lemak akan dibakar. Tapi jangan sengaja Anda nggak mau makan nasi, Anda makan lemak terus. Nah itu diet keto namanya. Anda akan jadi kempes gitu. Tapi kemudian Anda sakit jantung, Anda kanker, Anda tulalit, jadi bego gitu. Nah sekarang itu banyak diet keto itu. Dan bagi saya miris mendengar bahkan pendeta kita ada yang diet keto. Itu ilmu nggak tahu dari planet mana kok umat Tuhan, hamba Tuhan kok malah ikut-ikutan. Nah karena mitokondria ini menghasilkan energi yang digunakan oleh bagian lain dari sel Anda ke seluruh tubuh Anda, mereka punya mekanisme harus mengangkat energi ini. Dan Tuhan buat luar biasa. Yaitu molekul berenergi tinggi yang disebut ATP, adenosine trifosfat. Nah saya mau gambarkan begini, untuk sederhanakan. Jadi Tuhan atur alam semesta itu sesuatu yang rumit tapi sederhana kalau mau dipahami. Dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Seperti sinar matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Nah mari kita lihat. Jadi matahari ini menghasilkan gelombang fotoelektrik. Yaitu gelombang foton yang pergi sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian dengan kecepatan lebih dari 300 km per detik. Dia tiba sebagai partikel sinar fotoelektrik. Dia tiba pada kloroplas tumbuhan. Ya. Di dalam kloroplas itu ada klorofil, kemudian dia tiba pada stroma. Klorofil itu ada klorofil A dan B, di situ ada elektron. Jadi waktu kena sinar ini elektron itu terlepas. Kemudian elektron terlepas ditangkap nanti oleh mineral yang tanaman ambil dari air, dari tanah. Kemudian apa yang terjadi? Ada karbon dari udara, karbon dioksida. Tanaman itu hirup dan ada air dari hidrogen. Gas hidrogen, tanaman dah hirup gas hidrogen. Tapi O dan H itu dipecah. Untuk memecah itu perlu energi tinggi, bahang yang sangat luar biasa. Maka ada tembakan, ada gradian elektron yang disebabkan oleh fotoelektrik itu kemudian akhirnya dengan bantuan klorofil dia lepas. Jadi apa? Karbohidrat. Karbohidrat kemudian itu paket energi tinggi. Tapi dia sudah diam, sudah matang. Dia nggak jadi seperti dinamit. Kemudian Tuhan ubah itu, panjangkan dia punya rantai karbon jadi lemak. Kemudian Tuhan tambah mineral nitrogen dan Tuhan tambah fosfor jadi protein. Sekarang kita makan. Masuk di dalam tubuh kita apa yang dibuat oleh mitokondria. Sekarang mitokondria juga menaikkan gradian energi karena itu dia punya lapis kulit 2. Jadi mitokondria itu seperti bom atom di dalam sel. Itu energi harus dinaikkan itu luar biasa karena itu bisa terjadi radikal bebas, tapi dia tidak meledak ya. Padahal Anda menghasilkan energi yang luar biasa dengan ribuan mitokondria. Itulah dahsyatnya Tuhan. Dia ciptakan. Anda betul-betul ciptaan yang ajaib. Dan Anda adalah pemenang. Mengalahkan sel-sel sperma yang 150 sampai 180 juta kemudian Anda lahir. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadilah energi itu. Nah, kemudian ATP, sumber energi itu dia angkut. Dia bawa ke sel yang berkontraksi itu dia butuh energi. Energi itu dari mana itu? Dia hanya mau melepaskan elektron. Elektron dari mana? Dari sinar matahari. Jadi Tuhan buat mekanismenya luar biasa. Tumbuhan yang tangkap, Anda makan tumbuhan untuk menghasilkan energi. Hewan makan tumbuhan untuk menghasilkan energi. Nah, jadi waktu otot kita bergerak, dia lepas itu energi. Nah, waktu dia lepas energi, dia jadi ADP. ADP itu harus kembali ke mitokondria untuk dia tambah lagi energi. Jadi seperti mesin.
pesawat ulang-alik. Nah, pada hari rata-rata di mana Anda tidak melakukan sesuatu yang terlalu berat, Anda akan menggunakan setara kira-kira setengah dari berat Anda dalam ATP sekitar 40 kg. Dan kira-kira 90% dari oksigen yang Anda hirup digunakan untuk menghasilkan energi. Bayangkan kalau kita hirup oksigen hanya seperti orang mau mati gitu. Berapa banyak kita harus buka lapang paru-paru tuh. Harus hidup. Nah, kalau pemain basket bisa sampai 3.500. Kalau kita yang duduk-duduk begini ya begitulah. Karena itu kita mengantuk. Ya, kenapa mengantuk? Energinya itu tidak bisa kasih makan ini otak yang aktif. Jadi seperti komputer shutdown, baterainya kurang. Karena bernapas begini. Harus napas. Tarik nafas. Ya. Nah, Anda menghasilkan energi. Nah, karena ATP ini dia didaur ulang menjadi ATB, kemudian diubah kembali menjadi ATP, mengangkut lebih banyak energi, maka Anda tidak akan menambah atau mengurangi berat badan Anda dalam proses pembangkitan energi ini. Jadi nggak usah sibuk gitu, mau naik atau mau turun. Nah, mitokondria ini seperti sel Anda, mereka memiliki membrana, terbuat dari lemak, protein, serta membran sel Anda ada 2 lapis. Mari kita lihat dia punya mekanisme ini. Berbeda dengan membran luar sel Anda, setiap mitokondria memiliki 2 lapis. Membran dalamnya itu 75%-nya protein. Kenapa? Sebab dalam membran sel protein ini ada bagian rantai transport elektron tadi yang namanya ATC. Yang menjadi pemain kunci untuk ATP. Nah, itu membran dalam itu namanya krista. Tadi digambar. Jadi dia berlipat-lipat permukaannya untuk memperluas itu rantai transport elektron tadi. Nah, jadi oke, Anda makan makanan yang harus Anda makan. Kemudian dia jadi glukosa, glukosa dipecah menjadi 2 unit karbon yang lebih kecil. Unit karbon itu kemudian diambil, kemudian diubah menjadi energi. Yang diambil adalah elektron. Elektron itu dipecah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu diambil keluar, kemudian menjadi produk buangan kita bernafas. Jadi waktu kita bernafas berarti ada elektron yang keluar. Untuk kemudian bereksitasi, dia masuk ke dalam ADP, masuk pada kulit terluarnya, dia jadi ATP. ATP pergi ke otot, terjadi energi. Dan energi itu keluar ke alam. Inilah hukum termodinamika katakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sebab sumber energi adalah Tuhan. Tapi dia adalah pribadi, tapi dia sumber energi yang kekal. Jadi ada banyak ilmu nutrisi yang kebingungan karena mereka tidak mulai dari sini dasarnya. Karena itu jadi gimmick-gimmick nutrisi. Nah, sejumlah kecil energi yang dihasilkan dalam proses ini disebut dengan siklus Krebs. Peran utama siklus Krebs ini adalah melepaskan elektron dari glukosa dan lemak untuk produksi energi di ETC tadi yang menghasilkan paling banyak energi. Nah, siklus Krebs ini yang vital sebab dia butuh vitamin, mineral, khususnya vitamin B1, B2, B3, B5, B6. Dan inilah salah satu alasan mengapa vitamin B kompleks itu perlu dan disebut vitamin energi. Jadi kalau Anda kekurangan vitamin B ini ya Anda cuma makan-makan singkong terus. Anda kekurangan karbohidrat, Anda kurang dari situ. Maka Anda jadi perut buncit, Anda mata kuning, terus pipi ke dalam. Karena makan ubi terus. Batata terus. Harus makan beras merah, makan mesti ada beras hitam. Sebab itu kaya sekali. Tapi ya kita makan nasi putih, kita buang dia punya vitamin. Jadi inilah kekonyolan manusia modern dengan sainsnya itu. Tapi kemudian melupakan desain alamiah yang ajaib dari Tuhan. Nah sekarang, mitokondria menggunakan molekul yang terbuat dari vitamin B2, B3 untuk transfer elektron di siklus Krebs ke ATC. Karena elektron yang dibiarkan tidak terlindungi akan merusak komponen sel. Maka ATC ini bergerak melewatkan elektron ke bawah melalui rantai protein seperti sungai elektron. Di mana protein ini adalah tepi sungai, kemudian dia masuk ke waduk untuk menampungnya. Anda bayangkan, Anda bayangkan begini, komputer seperti di tangan saya. Teknologi sekarang makin hari makin hemat energi kan? Karena sudah sampai pada generasi prosesor, Intel prosesor,
Pentium generasi ke-7, sekarang udah ada generasi ke-8. Dia punya gerbang NAND, flip-flop. Kemudian elektron itu masuk keluar. Nah, dengan gradian elektron yang besar, tapi dia hanya perlu watt kecil, tapi dia punya efek besar. Kita bisa lihat gambar yang lebih bagus, image yang lebih sampai berapa juta warna, kemudian dia bisa bikin fungsi macam-macam. Tapi yang Tuhan bikin lebih hebat. Bahkan kita nggak nyetrum loh. Nggak terdeteksi kita berapa miliwatt, tapi gradien dari elektron itu membentuk seperti waduk besar. Nah, apa yang terjadi Anda lihat. Jadi waktu seperti waduk bendungan di ujung sungai, ETC ini menggunakan 5 kompleks enzim di membrannya menjadi reservoir elektron. Kemudian dia bakar itu oksigen sebagai bagian dari proses. Maka terbentuklah ATP. Jadi kalau Anda, kebetulan saya juga sekolah teknik dulu, jadi itu namanya apa, siklus pembakaran energi. Anda lihat, jadi ini bensin disemprot ke dapur, ke toraks ya, ke seher yang namanya. Di atas ada busi. Busi itu percikan elektron untuk api. Kemudian bensin disemprot sebagai bahan bakar, katakanlah ini karbohidrat, CHO. Kemudian dimampatkan, dikompresi, didorong oleh putaran roda gila. Waktu dia dimampatkan, dia hanya kasih percik elektron sedikit, dia bakar, pum, dia dorong lagi. Maka mesin berputar, maka kendaraan berjalan. Dan Tuhan bikin seperti itu tubuh kita. Tapi kita tidak telan-telan bensin. Kita sangat mesin yang sangat hemat energi. Tuhan bikin. Wah, kalau Anda masuk lebih dalam bentuk animasi, wah, itu dahsyat sekali. Tidak ada teknologi yang pernah dibuat manusia yang dapat meniru bagaimana reservoir elektron ya bisa menghasilkan energi di dalam tubuh manusia dan sel hewan tingkat tinggi. Padahal energi itu semula adalah energi matahari yang ditangkap oleh tumbuhan. Nah, di dalam proses ini, di tengah proses ETC ini, untuk membuat proses ini stabil dan tidak menyebabkan bahang ini meledakkan sel Anda, kita perlu koenzim kitin. Sangat penting dalam transport elektron dan menjaga membran ini. Nah, itulah sebab sekarang dokter-dokter reguler mulai tambahkan kalau orang jantung dikasih kitin. Nah, ETC ini juga terdiri dari protein yang membutuhkan zat besi dan sulfur. Nutrisi yang harus Anda peroleh dari biji-bijian. Contoh tadi saya bilang sulfur dari bawang putih, sulfur dari brokoli. Itulah sebabnya waktu saya mau mendedikasikan sains yang saya miliki di herbal medicine, maka saya datang ke Desa Wasian dengan Yayasan Edenway, kemudian kita bikin pengabdian masyarakat, maka kita membuat satu formula. Formula disebut JEWA. JEWA itu artinya James Waworuntu, karena hukum Tuhan nama James dan saya Waworuntu. Kita bikin formula itu. Sekarang formula itu disaintifikasi oleh Kementerian Kesehatan, dibawa ke Jepang dan 95% terbukti. Ya, bisa mengatasi penyakit kardiovaskular, kanker dan penyakit yang lain. Anda tahu yang saya kasih masuk di situ di tingkat molekuler. Di antaranya karena saya mengerti untuk transfer elektronik. Karena itu orang yang darah tinggi, orang yang punya masalah jantung dan sudah dicoba di desa, orang yang stroke dan lain-lain dikasih JEWA. 1 sendok pagi, 1 sendok malam, 1 bulan dia udah bawa motor lagi. Lebih hebat dari obat kimia farmasi. Saya hanya memainkan kembali apa yang telah Tuhan buat di alam. Kemudian mengatur komposisinya, kemudian izinkan kuasa Tuhan bekerja melalui apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, mempertahankan integritas struktural mitokondria Anda secara inheren penting untuk kesejahteraan dan kesehatan Anda. Jika jaringan organ, terutama yang memiliki kebutuhan energi tinggi, contoh otot, contoh jantung yang tidak pernah istirahat, dia hanya istirahat 1/9 detik, dan otak Anda tidak menerima pasokan energi memadai karena tidak dapat berfungsi dengan baik, akibatnya apa? Yang terjadi, Anda menjadi tua, Anda kelelahan dan tidak sehat. Anda ngos-ngosan. Ya. Dan istri saya kadang-kadang kalau seminar, dia tegur saya. Kalau dia mulai bilang begini, dia koreksi setelah lihat, Papa tuh tidak sehat. Kenapa?
kok powernya nggak full gitu. Sebab dia tahu kalau saya sudah semangat, semakin bersemangat, saya punya amplitudo makin besar. Dan dia tahu tidak sehat kalau berarti sudah mitokondria saya kepayahan. Nah, disfungsi mitokondria ini merupakan faktor utama dalam banyak degenerasi kronis. Gagal jantung kongestif, diabetes mellitus, dan Parkinson. Sudah terdefinisi dengan baik. Semua berhubungan dengan disfungsi mitokondria. Kalau Anda tahu bahwa mitokondria perlu apa, masukkan itu dari makanan Anda. Maka Dan Ornish katakan dan Cadwell Assistant, undo it. Anda bisa membalikkan proses itu. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan karyanya jika kita melakukan apa yang kita dapat lakukan sedapat mungkin. Pena Inspirasi berkata, kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh dan Allah akan melakukan bagian. Mujizat akan terjadi. Sampai tidak masuk akal di kedokteran reguler. Bersamaan dengan kemampuan untuk menghasilkan energi, mitokondria ini juga menghasilkan spesies oksigen reaktif. Dan itulah yang menjadi penyebab rusaknya mitokondria itu sendiri. Sebagaimana mobil untuk menghasilkan energi, dia menghasilkan asap. Bayangkan kalau itu kanal pot, dia kasih di ruang penumpang, dan penumpang mabuk dengan asap. Tapi tidak ada kan rancangan kendaraan begitu. Nah, radikal bebas ini akan menghancurkan ADN tadi, DNA, menghancurkan protein, menghancurkan lemak, dan mendorong kerusakan lebih lanjut. Itulah sebabnya kita perlu antioksidan. Jadi dukungan nutrisi untuk produksi energi yang sehat, termasuk mendukung membran sehat, kita perlu B1, B2, B3, B5, B6, dan kita perlu antioksidan. Butir gandum yang utuh contoh, itu mengandung tokoferol tinggi, keluarga vitamin E. Tapi saya katakan beras merah mengandung lebih hebat dari situ, gamma oryzanol. Dan asam ferulik yang dikenal sebagai antioksidan. Jadi makanlah beras merah, makanlah beras hitam. Oke, kita datang sekarang pada spesies oksigen reaktif. Karena sudah disinggung-singgung, saya coba untuk membahas sedikit. Produksi energi yang mengakibatkan potensi merusak dari ROS. Jadi setiap kali satuan energi dibuat oleh mitokondria, sekitar 2% oksigen lepas dalam bentuk ROS. Disebut radikal bebas. Itulah sebabnya kenapa Tuhan di dalam sel kita, Tuhan bikin antioksidan namanya glutathione. Ya, dan namanya superoxide dismutase. Adalah untuk menangkap ini. Tapi persoalan dengan dua antioksidan endogen ini berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Berkurang seiring dengan stres meningkat. Berkurang seiring dengan kurang tidur. Berkurang seiring dengan olahraga berlebih-lebihan. Oke, jadi Anda sudah tahu itu. Karena itu banyak atlet hebat yang main malam hari berakhir dengan bedah kardiovaskular, berakhir dengan diabetes. Coba selidiki, bikin studi longitudinal atlet dunia. Berapa banyak mereka yang tetap sehat di usia tua? Karena olahraga berlebih-lebihan dan olahraga di malam hari. Jadi olahraga malam hari itu bukan rencana Tuhan. Malam hari tidur. Bukan olahraga, pergi main bulu tangkis. Dan dibilang refreshing, itu konyol. Apalagi kalau itu pendeta. Main bulu tangkis malam hari, mesti bertobat. Nah, ini radikal bebas. Ada molekul yang tidak stabil menyebabkan kerusakan signifikan pada organ tubuh Anda. Anda lihat radikal bebas. Jangan kalau Advent bicara KKR, oh rokok radikal bebas. Tapi AC di rumah Anda, itu radikal bebas. Asap pabrik menggoreng radikal bebas. Karena itu dapur di rumah itu, jangan dapur. Orang Advent itu konyol kadang-kadang. Tinggal di kota besar, di rumah sudah bikin tembok tinggi-tinggi. Kon dia bikin dapur, tak tutup semua turangan, kon dia pakai exhaust untuk isap tuh asap. Salah. Dapur itu mesti jendela kiri kanan supaya asap langsung truk berganti, bukan sedot-sedot. Kon buang di plafon. Nah, jadi rokok kita ada baling-baling, ada mesin dan sebagainya itu sumber radikal bebas. Mitokondria kita sumber radikal bebas. Nah, apa yang dibuat oleh radikal bebas? Ada 200 penyakit. Yang top itu Alzheimer, diabetes, stroke, degenerasi makula, penyakit jantung, kanker, Anda lihat.
Waktu kita akan terbatas kalau saya satu-satu mau sebut. Anda lihat aja Bagan itu. Pengaruh dari radikal bebas. Nah, dalam kondisi normal sehat, di mana Anda dalam keadaan sehat, paparan racun yang rendah, makanan bergizi, sel bisa melindungi ROS yang dihasilkan. Tapi jangan tambah ROS dari luar. Nah, radikal bebas. Sebab ROS yang dihasilkan Tuhan sudah punya penangkalnya SOD dan glutathione. Tapi Anda bertambah tua atau Anda kurang tidur atau Anda olahraga berlebih-lebihan atau Anda tidak pernah olahraga dan Anda tidak suka makan buah dan sayur, itu dia. Akhirnya radikal bebas itu tidak bisa di quenching, tidak bisa di scavengers. Nah, ketika produk sampingan radikal bebas ini tidak terus diawasi, maka dia menghancurkan DNA, dia merusak membran protein Anda. Dan ujung-ujungnya adalah sel Anda menjadi rusak. Nah, mekanisme perlindungan di tubuh Anda, saya katakan tadi ada superoxide, glutathione, dan SOD. Enzim ini membutuhkan mineral mangan, selenium, tembaga. Itu ada di dalam biji-bijian. Nah, kalau Anda tidak makan biji-bijian bagaimana? Di Cina ada penyakit yang disebut penyakit Keisha. Karena kekurangan selenium. Dan selenium paling banyak ada di kacang Brasil. Rasanya seperti kelapa tapi kacangnya besar seperti kenari. Sudah mulai banyak masuk ke Indonesia. Kelapa juga punya selenium tapi jumlah sedikit. Sekarang dikembangkan telur ayam yang selenium tinggi. Jamur itu cukup tinggi selenium. Nah, glutathione adalah molekul yang sangat penting untuk menghancurkan radikal bebas. Dia perlu asam amino yang namanya glisin dan sistein. Dua-dua adalah asam amino yang mengandung sulfur. Nah, sulfur ini bisa masuk dari berbagai makanan, brokoli, bawang putih, kembang kol. Jadi, kalau Anda makan capcay, taruhlah brokoli di situ, taruh wortel, taruhlah kembang kol, taruh bawang putih banyak-banyak. Nah, itu sudah antioksidan. Tapi jangan masak lama-lama. Itu satu kesalahan. Anda makan-makan capcay, Anda tidak dapat dia punya antioksidan, sudah rusak. Karena Anda goreng. Itu capcay. Jadi wajan masih dingin, taruh itu minyak sedikit, Anda taruh itu bumbu bawang putih dan apa, kemudian cepat disote. Baru kompor dinyalakan, kemudian sote cepat. Langsung taruh kol, taruh apa semua, kukus dulu itu kol, supaya langsung dia. Langsung matikan kompor, tutup. Sudah jadi. Begitu cara masak. Kukus aja dulu. Kalau mau bikin lombok, perempuan apalagi dia pasang lagu di sini. Kemudian memasak, dia mulai menyanyi itu lagu. Sampai habis satu lagu kan 5 menit. Nah, sudah. Rusak semua dia punya nutrisi. Bagaimana sel melindungi itu? Jadi dia perlu mineral seperti tadi. Kemudian Anda bisa dapat dalam sayuran utuh. Inositol adalah komponen fosfolipid untuk persinyalan seluler. Peningkatan inositol dan kolin sudah tadi. Keluarga vitamin E. Yang berikut vitamin C. Vitamin C penting untuk kesehatan membran sel karena memainkan peranan penting integral dalam mendaur ulang vitamin E ke bentuk aktif. Dan vitamin C intraseluler itu melindungi DNA dari banyak sel, termasuk sel darah putih dan lensa mata dari kerusakan oksidatif radikal bebas. Nah, vitamin E ini bekerja pada fase lemak, radikal OH, sedangkan vitamin C bekerja pada fase air, radikal oksigen. Tapi kalau vitamin E telah memberikan elektronnya, dia akan menjadi radikal. Dia jadi berbahaya, dia bisa mempromot kanker. Seperti kanker paru. Jadi kalau ada orang bilang jangan makan vitamin E nanti kanker paru, itu salah kaprah. Vitamin E ini telah menjadi radikal karena Anda terlalu banyak makan gorengan. Jadi dia pinjam, dia punya vitamin, dia punya elektron untuk mengquenching radikal OH. Nah sekarang waktu dia kehilangan elektronnya, dia perlu dipuaskan. Dia harus diquenching lagi oleh vitamin C. Nah Anda tidak suka makan buah dan sayur. Atau contoh yang gampang, Anda habis makan gorengan, Anda mengantuk, terus lemah, badan kurang semangat, kurang konsentrasi. Caranya makan buah asam, ada asam sitrat dan vitamin C.
Jangan makan jeruk manis, makan jeruk nipis. Waktu Anda makan, on lagi, segar lagi. Anda bingung, ih, kenapa? Gampang aja, dia mau quenching elektron. Jadi di tingkat sederhana Anda lihat begitu, padahal di tingkat molekuler ini yang sementara bekerja. Tapi saya tidak menyuruh Anda adalah pergi nongkrong di gorengan terus bawa-bawa 1 kilo jeruk nipis ya untuk makan gorengan. Bukan itu maksud saya. Nah, dalam regenerasi vitamin E kembali ke bentuk aktifnya, vitamin C berperan untuk mendukung integritas genetik untuk melindungi mitokondria. Nah, vitamin C dapat di mana? Pepaya, paprika, brokoli, kubis Brussels, stroberi, nanas, jemur, buah kiwi, melon, dan sebagainya. Sumbernya. Baru kemudian, penelitian menunjukkan suplementasi asam lipoat meningkatkan fungsi membran mitokondria. Kenapa? Asam lipoat ini akan membalikkan, menjadi kofaktor untuk mengaktifkan lagi koenzim Q10 dan vitamin E. Setelah dia beri sumbangkan dia punya elektron. Asam lipoat Anda tahu ada di mana? Kentang, wortel, beet. Itulah sebabnya Anda perlu makan semua itu. Bisa dapat di bayam, sayuran hijau. Oke, sekarang dukungan pertumbuhan sel. Vitamin A perannya ada di mana? Vitamin A perannya adalah dalam dukungan dan pertumbuhan sel, perkembangan sel normal. Penelitian menunjukkan bahwa asam retinoat diperlukan untuk sintesis glikoprotein yang mengontrol adesi seluler, kemampuan sel menempel satu sama lain itu, dia punya membran itu perlu ada glikoprotein. Kemudian apa yang diperlukan? Produksi sel darah merah di sumsum tulang melalui proses yang disebut hematopoiesis. Adalah proses yang membutuhkan vitamin A. Bayangkan kalau tidak ada vitamin A, maka sel darah merah tidak bisa terbentuk. Kemudian Anda anemia. Nah, vitamin A itu bisa masuk dalam bentuk karotenoid, yaitu zat warna yang Tuhan bikin ada pada tanaman tumbuhan hijau ya. Nah, karotenoid ini bukan cuma fungsinya untuk tadi, tapi anti kanker, anti penuaan. Nah, fungsi karotenoid juga menjadi anti-inflamasi. Nah, hanya sebagian karotenoid ini akan diubah menjadi vitamin A. Sebagian yang lain yang tidak perlu kadang-kadang disimpan di dalam lengat, di bawah kulit, dan kadang-kadang orang kalau banyak jus wortel dia punya kulit jadi berwarna. Ya. Nah, memorosikan kemungkinan komunikasi sel yang tepat itu juga salah satu fungsi dari karotenoid. Pokoknya Anda lihatlah, kalau Anda bikin sederhananya, bikinlah makanan Anda seperti pelangi. Warna-warni Anda akan mendapatkan karotenoid. Jadi ada kuning, ada hijau, ada merah, ada orange, Anda akan dapat karotenoid. Sumber vitamin A. Kita cuma butuh sekitar 900 mikrogram setara retinoid ya, RAI. Yang kita butuhkan adalah termasuk ubi jalar, wortel, labu kuning, sambiki itu, sayuran berdaun gelap. Dan urutan sayuran berdaun gelap yang paling tinggi kenikir, kemudian daun katuk, daun pepaya, ubi jalar, merah. Batata merah pe daun, orang cuma makan-makan batata, tapi nggak pernah makan dia punya daun. Daunnya itu bagus sekali. Seperti bayam, kuah bayam bikin kuah batata. Batata merah punya daun, daun kelor, daun singkong, dan daun gedi. Buah ada belewa, mangga, selada, paprika, brokoli, dan sebagainya. Semua ada di alam. Ya. Jadi kalau orang anemia dan problemnya ada di masalah kekurangan vitamin A, berarti dia tidak suka makan-makan sayur. Kemudian vitamin C. Vitamin C paling tinggi itu cabai hijau besar yang tumbuh berdiri. Baru kemudian jambu biji, baru paprika, baru buah kiwi, baru pepaya, baru stroberi, baru jeruk, baru brokoli, dan tomat yang paling bontot. Paling sedikit vitamin C. Nah, jadi vitamin D, ini vitamin matahari. Kita hanya perlu berjemur, tadi saya sudah singgung-singgung. Dan sekali kita berjemur itu, kita dapatkan lebih daripada kebutuhan harian. Kita hanya berjemur 10 menit. Lebih dari 20 mikrogram. Oke, sumber vitamin D yang lain, vitamin E sekarang. Makanan tinggi vitamin E, biji bunga matahari, almond, alpukat, butternut squash. Itu sembiki yang seperti gitar bodinya itu. Kemudian buah kiwi, minyak zaitun, minyak biji gandum, brokoli. Jadi biji bunga matahari itu paling tinggi vitamin E. Jadi kalau kita bisa tanam bunga matahari di halaman, selain bunganya indah, ya kita makan kuacinya.
makan bijinya. Kemudian kita tiba pada vitamin B kompleks untuk pelepasan energi. 3 nutrisi penting, energi, vitamin, mineral, dan air untuk pelepasan energi. Tapi sekarang kita mau bahas B kompleks satu persatu. Nah, vitamin B kompleks itu terdiri dari sebagai koenzim untuk energi metabolisme, terdiri dari B1, B2, B6, B3, B5 tadi asam pentenat dan biotin. Vitamin B1 adalah koenzim tiamin pirofosfat, memainkan peranan penting dalam pemecahan glukosa untuk energi dan bertindak sebagai koenzim metabolisme untuk rantai cabang asam amino, leucine, isoleucine, dan valine. Jadi Anda perlu B1. Itulah sebabnya kalau Anda kekurangan B1 ada problem ya dalam pemecahan dalam metabolisme asam amino rantai cabang, bukan hanya metabolisme protein. Tiamin juga berperan untuk regulasi neurotransmitter, agen kimia untuk membantukan sel saraf, membantu membuat RNA dan DNA, dan itu ada di kulit beras. B2 bagian dari 2 koenzim mononukleotida ya, misalnya flavin, adenin, dinukleotida. Kedua koenzim ini berpartisipasi dalam oksida reduksi dan produksi energi dalam jalur metabolisme. Dan bagian dari enzim antioksidan tadi glutathione peroksidasi. Jadi kalau tubuh Anda kekurangan glutathione, Anda mulai masuk ke aging. Ada banyak ROS yang tidak bisa ditangkap. Itu perlu vitamin B2. Riboflavin juga penting untuk mengekstrak energi dari glukosa, asam lemak, dan asam amino. Contoh Anda sakit, kemudian Anda malas makan, kekurangan gula darah, maka gula darah itu dibuat dari asam lemak dan asam amino. Itu perlu B2. Kemudian niacin. Niacin ada lebih dari 200 jalur metabolisme. Untuk memetabolisme karbohidrat, asam lemak. Itu perlu niacin. Juga dia memecahkan karbohidrat selama latihan. Jadi, waktu orang sering berolahraga atau pekerja dengan petani misalnya otot, tukang kayu, pemecahan energi untuk otot, supaya otot itu tidak kelelahan, dia perlu niacin. Niacin juga mereplikasi sel setelah latihan, sehingga tidak terlalu asam laktat itu tidak membuat terjadi kemang-kemang. Orang Manado bilang tikus-tikus. Kemudian piridoksin, B6. Itu kelompok 6 senyawa. 3 dengan 1 gugus fosfat dan 3 tanpa itu. Pencernaan mengupas gugus fosfat dan sisanya senyawa dibawa ke hati mengubahnya menjadi piridoksal fosfat. Itu bagian dari koenzim lebih dari 100 enzim. Bagaimana kalau Anda tidak dapat piridoksin? Ini membantu metabolisme karbohidrat, membantu mensintesis hemoglobin, pembawa oksigen, dan membantu menghasilkan neurotransmitter. Jadi itulah kadang-kadang kalau kita lihat misalnya anak-anak kita tidak brilian di sekolah, kemudian mereka anemia dan sebagainya, mungkin dia kekurangan piridoksin B6 di dalam makanan mereka. Karena dia hanya makan roti, makan nasi putih, dia kurang makan polong-polongan, kurang makan biji-bijian. Itu juga menurunkan kadar asam amino homocysteine. Disinilah peranan piridoksin penting sekali dalam. Nah, homocysteine ini adalah radikal bebas yang akan merusak pembuluh dinding pembuluh darah kita, sehingga progresivitas plak itu meningkat dan kemudian terjadi onset kardiovaskular. Dan salah satu kofaktor yang diperlukan untuk mengubah asam amino homocysteine perlu vitamin B6 yang bekerja sama dengan asam folat. Vitamin B6 juga mengantar oksigen ke seluruh tubuh kita dan membantu sel saraf kita untuk berkomunikasi. Folat selain terlibat sebagai sintes dalam untuk membantu B6, dia juga terlibat dalam sintesis DNA dan pematangan sel darah merah. Dan juga metabolisme asam amino yang disebut homocysteine. Dan folat ini dari kata folasin atau daun, artinya dia banyak terdapat pada daun, pada sayuran. Sehingga sebenarnya tidak perlu disuplementasi asam folat untuk ibu-ibu. Tapi kenapa selalu kalau baspeksi di klinik, ya untuk bayi itu selalu dikasih asam folat.
Sebab ada dampak. Kalau ibu kekurangan asam folat, maka selubung saraf tidak bisa terbentuk dan anak itu cacat saraf seumur hidup. Padahal kalau ibu itu makan sayuran hijau dan saya bilang tadi kacang edamame, asam folat itu tidak diperlukan. Yang berikut adalah kobalamin B12, membantu pembentukan sel darah merah, mengubah folat menjadi bentuk aktif dan mempertahankan selubung mielin, lapisan pelindung serabut saraf. Kobalamin ini bekerja dengan B6, dia bekerja dengan B12, dengan B12 dia bertukar metil. Nah, tanpa kobalamin, folat tidak dapat berfungsi dalam DNA atau mensintesis sel darah merah, juga tidak dapat memetabolisme homocysteine. Karena itu kadang-kadang kalau Anda pergi ke ke laboratorium sekarang yang namanya Prudia telah mempunyai tes yang disebut tes nutrigenom. Nah, hasil tes nutrigenomik itu kelihatan kenapa Anda punya kolesterol sudah diobati, tidak tunggu-tunggu, tidak turun-turun, kemudian Anda punya trigliserid, sukar turun, sudah diobati, sudah bertahun-tahun, kemudian Anda kegemukan padahal Anda sudah jarang makan lemak. Nah, saya suruh tes nutrigenomik. Hasil tes nutrigenomik kelihatan di situ. Folat rendah dan lain-lain. Disarankan dari laboratorium, mesti beli suplemen asam folat. Saya bilang kadang-kadang bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya mungkin pertukaran metil antara kobalamin dan folat. Dan jika itu dibuat, maka sudah homocysteine itu turun. Waktu homocysteine turun, radikal bebas pada pembuluh darah di sel intima tidak diproduksi, maka kolesterol itu tidak akan teroksidasi dan tidak terbentuk plak. Jadi Anda lihat mekanisme. Ya, kenapa mengembangkan plak pada pembuluh darah? Disebabkan oleh mikronutrien ini yang kekurangan. Kemudian yang paling sering adalah kalau kekurangan folat, kekurangan kobalamin, kekurangan piridoksin tadi B6 menyebabkan anemia. Nah, kemudian terakhir asam pantotenat. Pantotenat adalah koenzim vitamin A. Melalui koenzim A ini bukan vitamin A. Koenzim A, asam pantotenat terlibat dalam reaksi metabolisme mengekstraksi energi asam lemak. Dia bekerja sama dengan biotin. Biotin adalah koenzim lebih dari 40 reaksi seperti metabolisme karbohidrat, glukosa, asam lemak, protein, dan membantu konversi asam amino menjadi glukosa, yaitu proses namanya gluconeogenesis jika glukosa itu kekurangan di darah. Nah, oke. Biotin ini sekarang menjadi terkenal akhir-akhir ini juga di Amerika. Karena untuk kecantikan, orang hanya melihat untuk kecantikan karena dia ada 40 reaksi dalam sistem enzim. Bertanggung jawab terhadap asam lemak. Jadi kadang-kadang waktu orang lemak sulit dimetabolisasi, mungkin dia kekurangan asam pantotenat dan biotin di dalam makanannya. Jadi lemak itu sukar dimobilisasi, atau dia bisa lihat misalnya pada kuku, kesehatan kuku dan rambut. Tapi kalau saya ini memang bakat genetik. Ayah saya aja umur 30-an sudah botak begini. Ini bakat genetik, bukan karena kekurangan biotin. Ya. Ini karena terlalu panas di sini rambut sukar tumbuh. Sebab terlalu banyak proses mitokondria, karena terlalu aktif otak berpikir. Ya. Nah, jadi tapi kalau rambut Anda sering rontok, Anda enggak usah ke salon dan enggak usah cari sampo anti rambut rontok. Kalau kemudian ya rontok lebih dari 150 satu hari. Hitung tuh rambut rontok, kalau lebih dari 150 satu hari ada kemungkinan Anda kekurangan biotin. Kemudian Anda punya kuku, Anda lihat kalau permukaan kuku Anda mulai terlipat-lipat, berkotak-kotak, ada totol-totol, ya mungkin Anda kekurangan biotin. Atau dia lemah sekali, dia mudah patah, rapuh. Ada kemungkinan itu. Sebelum kekurangan itu menyebabkan metabolisme karbohidrat dan proses gluconeogenesis dan proses metabolisme asam amino dan asam lemak itu menjadi persoalan. Nah, oke, kita telah membahas, masih ada banyak lagi, tapi sampai di sini dulu.